keanekaragamannya. Nah, minggu kemarin kalian sudah latihan ya. Ada kuisis, ada latihan apa? Google Form ya. Nah, minggu ini berarti kita berjumpa di Zoom atau Meet. Ya. Hari ini sebelum kita bahas materi, ada yang pernah dengar itu enggak tentang Ramayana enggak? Ada yang pernah? Rama Sinta. Iya, Rama dan Sinta. Gede Galih bisa menceritakan sedikit enggak tentang Rama Sinta itu seperti apa yang Gede Galih tahu? Coba. Bisa menceritakan. Gimana? Cintanya diculik. Terus? Perawan. Terus? Perawan. Sudah gitu aja yang Gede Galih tahu ya? Ya. Oke, ada yang lain yang tahu? Silahkan. Apa sih Ramayana yang kamu ketahui? Itu kisah-kisah selain Mahabharata, Ramayana itu kisah yang besar juga loh ya. Ada yang tahu nggak? Masa nggak tahu sih? Krishna, Pak Guru. Krishna Ramayana. Kayak Krishna itu Mahabharata ya? Iya, Pak Krishna Mahabharata, Pak. Krishna itu Mahabharata, bukan Ramayana. Yuk, yang lain coba, yang lain. Ada yang tahu Ramayana nggak? Ada yang tahu nggak? Coba Ramayana itu apa sih? Kayaknya pernah dengar deh. Tapi kok lupa. Ayo, ada yang tahu kisah Ramayana nggak? Saya, Pak Guru. Ya, silahkan lagi, nggak apa-apa. Silahkan, Gede Galih. Ya, ada monyetnya. Terus? Monyetnya itu, Pak. Bikin jembatan. Itu namanya siapa monyetnya? Pimpinannya siapa? Ayo, ada yang ingat nggak? Hanuman. Ya, pimpinannya Hanuman. Ya, monyetnya pimpinannya Hanuman. Hanuman sama saudaranya yaitu Sugriwa. Kalau yang pernah nonton tari kecak, di situ juga ada ya menceritakan kisah Ramayana ya. Yang ada Hanumannya yang menari di antara penari-penari kecak yang lain. Tuh, pernah lihat kan? Belum. Oh, belum. Ya. Oke, hari ini yang kita bahas yaitu tentang Ramayana ya. Sedikit tentang Ramayana dulu. Oke. Kenapa? Kita akan bahas tentang Ramayana dulu bentar. Bentar ya, Bapak siapkan PowerPoint-nya dulu. Tadi itu udah Bapak siapin ya, malah hilang lagi. Oke. Duh, gambar Bapak malah hilang nih. Kayak gini nih. Malah serem ya, gambar Bapak ya. Gambar Bapak malah serem nih di sini nih. Bentar, Bapak pakai yang biasa aja, coba. Malah serem coba. Mati. Dah, Bapak kayak yang biasa aja. Tadi serem nih malahan.
Layarnya hijau, Bapak kayak mengambang. Lulak mambur. Oke, kita hari ini akan bahas tentang Ramayana. Ramayana itu kisah apa ya? Kisah percintaan ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Antara Sang Rama dengan Dewi Sinta. Yang tadi sempat kali sudah bicarakan tadi ya. Terus tadi si Eka juga sama. Ada pasukan kera yang membuat jembatan dari batu. Nah, itu memang iya. Karena untuk menyeberang dari daratan satu ke daratan yang lain itu dipisahkan oleh laut. Ya, Ngalangka. Ngalangka itu dipisahkan oleh laut. Enggak, tadi kita makan sebelumnya, tapi masih ada caranya. Oke, lanjut ya. Nih, Ramayana berasal itu dari bahasa Sanskerta ya, yaitu Rama dan Ayana. Rama adalah artinya Rama. Ayana itu adalah perjalanan. Jadi kalau digabungkan, itu adalah perjalanan suci Sang Rama. Nah, Rama sendiri, kalau kalian nanti mencari di Google ya, Rama itu adalah titisan dari Dewa Wisnu yang turun ke dunia sebagai awatara ya. Kitab Ramayana sendiri disusun oleh Maharshi Walmiki. Nah, ini ada 7 bab. 7 bab dalam kisah Ramayana. Nah, untuk bab yang pertama, nanti kalau kalian membukanya untuk ganda-ganda ini, untuk bab yang pertama itu bercerita tentang apa ya namanya? Orang tuanya Dewi Sinta yang melakukan kayak sayembara. Nah, sayembara itu maksudnya adalah mencari pasangan. Ya, Dewi Sinta untuk mencari pasangan, dia melakukan sebuah kuis atau apa ya? Ibaratnya kayak kalau zaman sekarang sih kayak kuis, tapi hadiahnya Dewi Sinta itu. Tapi kuisnya nggak kayak sekarang ya. Kuisnya gampang banget. Kalau sekarang jawab pertanyaan dapat hadiah. Kalau dulu itu bisa aja dia mengangkat misalnya busur panah. Busur panahnya diangkat karena busur panah itu misalnya yang pemberian dari Dewa Siwa atau Dewa Brahma seperti itu langsung diberikan. Nah, di situ ternyata apa namanya sayembaranya atau kuisnya itu memanah ya, memanah dengan dan mengangkat busur dari pemberian hadiah Dewa Siwa kalau nggak salah. Di situ yang bisa adalah si Rama. Dan si Rama pulang dengan membawa Dewi Sinta karena dia mendapat hadiah. Ya, sayembara itu boleh diikuti oleh putra-putra mahkota atau anak dari sang raja-raja. Kenapa hanya boleh diikuti oleh sang putra mahkota atau anak raja? Karena zaman dahulu kerajaan-kerajaan itu harus bekerja sama. Ya, kerjasamanya dengan cara yaitu menikahkan anaknya. Makanya raja-raja dulu tuh ada yang bangga punya putra mahkota, ada yang bangga juga mempunyai putri yang cantik. Karena untuk dinikahkan untuk ke pangeran-pangeran, jadi mereka untuk bisa kerjasama seperti itu. Nah, untuk bab kedua, yaitu Ayodhya Kanda, itu berisi atau menceritakan Sang Rama itu dibuang atau diasingkan ke hutan bersama Dewi Sita dan Laksmana. Karena pada saat itu permohonan dari Dewi Kekayi. Dewi Kekayi itu adalah ibu tirinya Rama. Pada saat dulu ayahnya perang
dia terkena panah ya, terkena panah, dia lari ke hutan, dirawat oleh Dewi Kekayi itu. Terus dia sembuh, si raja akan mengabulkan satu permintaan oleh Dewi Kekayi itu. Akhirnya sampai dia punya anak, dia belum mengutarakan permintaannya. Nah, akhirnya setelah anaknya pada dewasa dan untuk menentukan siapa yang memimpin kerajaannya kembali, Dewi Kekayi meminta itu kepada bapaknya Rama itu untuk meminta anaknya Dewi Kekayi menjadi penggantinya. Nah, di situ galau. Bapaknya Rama galau. Akhirnya ya udah, Rama dengan bijaksana, ya udah saya akan pergi dari istana dengan pembuangan diri ke hutan yang diceritakan pada Ayodhya Kanda ini atau bab yang kedua itu. Nah, di situ menceritakan tuh kisah Rama yang dibuang di hutan, dia harus hidupnya di dalam gua, berburu untuk makanan, terus ya seperti itulah diceritakannya. Karena Rama menolak ya untuk memimpin kerajaannya sang ayah tadi, karena ayahnya sudah terlanjur janji dengan sang ibu atau Dewi Kekayi untuk mengangkat anaknya Dewi Kekayi itu menjadi putra mahkota atau penggantinya sang raja. Seperti itu. Nah, untuk bab yang ketiga, Aryana Kanda itu menceritakan sang Rama, Dewi Sita, dan Laksmana di tengah hutan atau di pengasingan. Nah, di tengah hutan, sang Rama sering membantu para petapa yang diganggu oleh para raksasa atau para butakala. Nah, di sini juga menceritakan Dewi Sitanya diculik oleh Rahwana. Sebelum diculik oleh Rahwana, Rahwana itu berkelahi dulu dengan Jatayu. Jatayu itu adalah burung ya. Burung yang melindungi sang Rama dari pengasingan-pengasingan itu yang pernah ditolong oleh sang Rama pada saat dia terluka. Itu yang Aryana Kanda. Nah, terus yang bab keempat tentang Kiskina Kanda itu menceritakan kisah pertemuan sang Rama dengan Raja Kera Sugriwa yang tadi dikatakan yang membuat jembatan tadi ya. Nah, itu bertemu sang raja itu dengan yang nah, apa lanjut ya? Pada bab keempat atau Kiskindha Kanda itu bertemunya sang Rama dengan Raja Kera yang bernama Sugriwa. Nah, sang Rama ternyata membantu Sugriwa itu mengalahkan Kera yang lain yang menguasai kerajaannya, yaitu yang bernama Subali. Subali dan Sugriwa itu sebenarnya saudara. Mereka saling berebut kekuasaan. Akhirnya sang Rama membantu Sugriwa. Dalam pertempuran itu Subali terbunuh. Subali yang adiknya Sugriwa tadi terbunuh pas perang memperebutkan kerajaan. Nah, akhirnya Sugriwa yang Raja Kera tadi itu menjadi raja di Kiskindha atau di kerajaan Kera. Nah, kemudian sang Rama dan Sugriwa tadi yang bala tentaranya semuanya Kera itu bersatu untuk ibaratnya menyerang Raja Alengka. Alengka itu yang di mana Dewi Sinta diculik ya, disembunyikan di situ. Nah, Sugriwa itu punya tadi yang namanya Hanuman. Salah satu panglima perangnya Hanuman ya. Kera putih. Keranya yang beda sendiri, dia berwarna putih. Dia pada saat nanti pada saat membuat jembatan dia mengarahkan atau memimpin, tapi sebelum membuat jembatan si kera itu
datang dulu ke kerajaan Alengka itu. Ibaratnya untuk memata-matai Dewi Sinta ada di mana sih. Oke, selanjutnya ke yang kelima. Mana ini? Kok nggak gerak? Oke. Nah, di situ ada Sundarakanda. Di Sundarakanda itu menceritakan di kerajaan Keratadi membangun jembatan yang memisahkan antara India dengan Alengka. Alengka itu sekarang Sri Lanka ya. Jadi India dan Sri Lanka itu kan terpisahkan oleh laut. Nah, di situ dibangunlah jembatan batu. Nah, pada saat itu juga sama turun Dewa Indra sama Dewa siapa ya itu ya? Yang sama Rama. Dia diberikan hadiah panah. Dia dipanahkan, panahnya itu membentang lautan dari India sampai Alengka juga iya. Tapi pada saat dicoba Hanuman dengan 3 kali hentakan aja panahnya sudah hancur. Makanya ribuan tentara Kera pada saat itu dia membangun jembatan batu di situ. Nah, untuk menghubungkan antara India dan Alengka. Di sebelumnya di Kiskindakanda tadi di bab keempat menceritakan kalau Hanuman sudah pergi ke Alengka duluan ya untuk mengawasi keadaan kerajaannya, yaitu rajanya tidur di mana, Dewi Sintanya ada di mana. Nah, di situ yang tugasnya mengawasi adalah Hanuman. Terus Hanuman memberikan laporan, akhirnya dibuat jembatan tadi. Nah, setelah Hanuman menjadi duta tadi nggak bisa, Rahwana nggak mau ngasihin Dewi Sinta, si Hanuman marah, ya dia ngacak-ngacak. Sebenarnya bisa tuh ngalahin Alengka sendiri, tapi dia nggak mau. Dia pengen Sang Rama sendiri aja yang menyelamatkan Dewi Sintanya. Nah, di sana ini Pak. Iya, ini. Ya. Nah, di sana Hanuman ditangkap. Rencananya mau dibakar itu sama si Rahwana. Tapi yang kebakar hanya ekornya saja. Akhirnya ekornya sama talinya kan. Bentar ya, Bapak mute dulu ya. Oke. Talinya kan terlepas ya dari ikatan tadi karena mau dibakar kan si Hanuman tadi. Akhirnya Hanuman ngacak-ngacak kerajaan Alengka, dia loncat ke sana ke sini sambil membawa api di ekornya. Nah, jadi hampir sebagian besar kerajaan Alengka itu kebakar karena ulah Hanuman tadi yang ditangkap terus mau dibakar, akhirnya malah membakar kerajaan Alengka sendiri. Itu di Sundarakanda atau di bab 5 ini. Terus yang di bab 6 di Yudakanda itu menceritakan kisah pertempuran antara pasukan Kera atau laskar Kera Sang Rama bertempur dengan pasukannya raksasa Sang Rahwana. Di situ perang karena jembatannya sudah jadi, dia perang di kerajaan Alengka itu. Nah, sementara ada juga raksasa yang baik namanya Wibisana. Wibisana itu memberikan nasihat kepada Rahwana, nasihat yang baik. Alangkah baiknya Sinta dikasihin, ya, diberikan lagi kepada Rama. Karena kalau tidak akan terjadi pertempuran yang sangat besar. Nah, itu Wibisana diusir tuh sama kakaknya Rahwana. Akhirnya Wibisana malah membantu Rama dalam pertempuran, tapi di belakang nggak ikut bertempur ya, dia sebagai penasihat pertempuran saja. Nah, akhirnya Rama dan Rahwana bertemu. Rahwana itu dia dikasih tahu oleh Wibisana, yang Sang Rama itu, Rahwana bisa mati kalau badannya terpisah-pisah. Awalnya Rama cuma kepalanya tumbuh lagi, menyatu lagi. Tangannya menyatu lagi. Nah, akhirnya dia dikasih tahu Wibisana kalau Rahwana bisa mati kalau badan, kepala, tangan, dan kaki itu terpisah semua. Nah,
akhirnya sang Rama juga dia langsung memanah dengan panah saktinya dia ya, untuk memisahkan kelima anggota bagian tubuh itu. Dipisahkan sendiri-sendiri dan tidak boleh berdekatan. Kalau berdekatan, dia langsung menyatu lagi, hidup lagi, menyatu lagi, hidup lagi, seperti itu. Makanya nggak bisa mati si Rahwana itu. Matinya bisa dengan dipisah-pisah. Makanya di kisah Ramayana itu tangannya dipisah sendiri, tangan kanan dan kiri. Terus kepalanya juga dipisah. Terus kakinya dipisah, akhirnya mati. Ya, si Rahwana itu. Nah, setelah si Rahwana mati oleh panah saktinya sang Rama, sang Dewi Sinta pulang bersama Rama ke kerajaan Ayodhya, ayahnya sang Rama tadi. Nah, di kitab terakhir di Uttarakanda itu menceritakan jika pada saat pembuangan itu, pembuangan dan penculikan Dewi Sinta, si sang Rama mendengar nih berita-berita rakyat yang menyaksikan atau ragu-ragu ya dengan kesucian Dewi Sita. Nah, kemudian di sini Dewi Sita dia pergi ke pertapaannya Resi Walmiki yang menulis cerita ini. Nah, dan melahirkan Kusa dan Lawa. Terus akhirnya dia minta pendapat, saran dari Resi Walmiki. Akhirnya dia pada saat dia melakukan upacara yaitu pensucian sambil membakar diri nanti sang Dewi Sinta ya. Akhirnya Dewi Sinta, kalau misalnya api yang dibakar ini pas Dewi Sinta terjun, Dewi Sinta terbakar, berarti dia nggak suci. Kalau dia tidak terbakar oleh api itu, berarti Dewi Sinta masih suci. Nah, akhirnya melakukan upacara itu sambil disaksikan oleh para dewa, dipimpin oleh Resi Walmiki. Di situ Dewi Sinta menyeburkan diri ke dalam api. Tapi apinya itu berubah menjadi kayak kapas ya. Jadi dia empuk langsung terjun di situ. Karena di situ membuktikan kalau Dewi Sita itu masih suci, menjaga kesuciannya. Tidak mau dipegang oleh laki-laki lain selain sang Rama tadi. Seperti itu. Nah, disitulah akhirnya Resi Walmiki menulis dari 7 bab cerita Ramayana tadi. Akhirnya Rama dan Sinta sudah memimpin kerajaan Ayodhya. Yang tadi diperbutkan, dibuang, dan sebagainya, dia akhirnya kembali lagi ke kerajaan itu. Itulah sedikit cerita tentang Ramayana. Nah, ini sifat tokohnya yang baik. Ya. Tadi sedikit cerita. Bentar, mau minum dulu nih. Tadi sedikit cerita tentang kisah Ramayana ya, yang secara singkat dari bab 1 sampai bab 7 kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pertemuan berikutnya kalau tidak UTS nanti kalian akan menonton ya kisah Ramayana itu di video. Bapak udah siapkan videonya. Kalau hari ini cukup kalian mendengarkan dan melihat penjelasan Bapak dulu aja. Oke, untuk sifat tokoh yang pertama ada yang namanya Rama, Dewa Rama ya, Awatara Rama. Itu merupakan awatara Dewa Wisnu. Nah, dia Dewa Wisnu turun ke dunia itu untuk membasmi para raksasa atau para buta tadi yang ada di kerajaan Alengka ya. Nah, di situ dia membasmi sifat serakahnya Rahwana ya dengan cara membunuhnya. Dan akhirnya Wibisana itu yang adiknya Rahwana yang diusir tadi, dia diangkat raja di kerajaan Alengka. Dan kerajaannya Alengka dan kerajaan Ayodhya sekarang sudah berteman, ibaratnya seperti itu. Terus sifat tokoh yang kedua adalah Dewi Sita. Dewi Sita itu adalah lambang kesehatan dan kesucian. Ya.
itu yang anaknya Dewi Sita tadi, yang setelah dari pembuangan dia terus langsung melahirkan anak yang bernama Kusa dan Lawa. Nah, di sini Dewi Sita kesucian dan kesetiaan dengan cara yaitu dia tidak mau dipegang oleh laki-laki lain selain Rama. Ya, dia setia pada sang Rama. Bahkan mau diperistri oleh Rahwana pun dia nggak mau. Ternyata Dewi Sita ini adalah titisan dari siapa itu? Yang itunya Dewa Wisnu siapa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Dewi siapa? Ayo. Dewi yang istrinya Dewa Wisnu siapa? Nah, ternyata Dewa Sita itu ya. Lanjut. Nah, ini yang Hanuman tadi. Hanuman yang merupakan panglima perangnya Sugriwa. Sugriwa ya tadi yang namanya ya. Ya, Sugriwa. Dia pemberani, setia dan cerdas. Ya? Dewi Laksmi. Oh ya betul, itu Dewi Laksmi itu. Nah, itu titisan Dewi Laksmi ya, Dewi Sita tadi ya. Oke, kita ke Hanuman. Hanuman itu pemberani, setia dan cerdas. Nah, setia, dia tidak mau selain yang mimpin itu Sugriwa. Atau dia karena sudah diangkat panglima oleh Sugriwa, dia nggak mau ke saudaranya Sugriwa tadi yang mati adalah Subali. Dia nggak mau beralih, biarpun dia nanti di kerajaannya Subali dikasih pangkat atau kedudukan yang paling tinggi. Karena dia setia dengan Sugriwa. Dia cerdas. Cerdasnya yaitu dia bisa menyeberangi laut yang memisahkan antara India dan Alengka tadi dengan kelapa. Dia dengan mengumpulkan kelapa jadiin satu, jadi kapal sehingga dia sampai ke kerajaan Alengka. Nah, itu cerdasnya di situ, sama cerdas dalam memimpin pertempuran si Hanuman itu. Pemberani, siapapun musuhnya, Hanuman tidak takut. Ya. Sampai akhirnya Hanuman itu pada saat Mahabharata dia belum meninggal. Ya, karena Hanuman itu diberi hadiah oleh Dewa Siwa kalung yang tidak pernah bisa dia mati. Ya. Oleh senjata apapun, jam berapapun, pagi, siang, sore, malam, dia nggak akan bisa mati. Kalau belum kemauannya sendiri. Nah, Hanuman akhirnya meninggal itu setelah Prabu Yudhistira itu naik ke Gunung Himalaya. Itu baru Hanumannya meninggal dengan moksa. Ya, itu sampai berapa ratus tahun itu berarti. Sampai si Bima Arjuna itu memanggil Hanuman itu sebagai kakeknya. Karena pada saat masa Ramayana itu dia masanya panjang banget itu sampai belum meninggal itu. Sampai dia tuh bingung si Hanuman meninggalnya itu dengan cara apa. Dia terjun ke mana gunung nggak mati juga. Terus dia nyebur ke laut juga nggak mati. Jadi Hanuman tuh bingung sebenarnya pas mati itu. Dia akhirnya bertapa meninggalnya ya. Bertapa terus ketemu Yudhistira. Yudhistira udah sampai ke gunung, dia juga baru moksa seperti itu. Nah, ini Jatayu. Jatayu itu burung Garuda. Dia menolong siapa tadi? Rama ya. Dia berperang melawan siapa? Yang menculik Sinta tadi, Bapak lupa tadi. Siapa ya? Laksmana. Bukan. Dia Rahwana. Bertarung melawan Rahwana dulu, dan tapi akhirnya juga kalah juga Jatayu. Sehingga Sinta berhasil diculik oleh Rahwana. Tapi dia suka menolong Rama, tapi dia kuat di antara burung-burung yang lain. Terus ada Laksmana. Laksmana itu setia pada Rama. Dia saudara, tapi dia setia menemani Rama kemana-mana. Bahkan sampai ke pembuangan pun sang Laksmana itu ikut. Ya, dia pemberani dan jujur.
Karena Laksmana itu untuk melindungi sang Rama tadi. Dia mengikuti Rama karena untuk melindungi sang Rama. Terus Wibisana. Wibisana itu adik dari Rahwana. Dia bijaksana ya. Bijaksana itu dia tahu apa yang harus dilakukan demi kemajuan kerajaannya. Tapi Wibisana tadi kan sempat ditolak oleh Rahwana ya. Akhirnya dibuang dan diasingkan dan bertemu Rama tadi. Terus berikutnya Dastarasta. Itu bijaksana, berani dan jujur. Itu adalah ayah dari ayah Sinta kalau nggak salah. Ya, ayahnya Dewi Sinta. Dastarasta itu. Nah, ini sifat-sifat yang kurang baik ya. Rahwana itu serakah. Yang kalau kalian lihat tadi, sang Rahwana itu serakah. Dia menculik Dewi Sinta karena melihat kecantikannya. Dia jadi pengen memiliki Dewi Sinta. Terus pengen menguasai kerajaan yang lain. Yang tadi Maharsi, para resi itu diganggu itu. Nah, itu yang sifat kurang baik dalam cerita Ramayana. Terus Marika. Marika itu dia membantu Rahwana menyamar menjadi kijang. Tahu kijang ya, hewan kijang ya, untuk menculik sang Dewi Sinta. Nah, dia mengalihkan perhatiannya sang Rama supaya jauh dari Dewi Sinta. Dia menjadi kijang supaya diburu sang Rama. Akhirnya sang Rama nggak dapat kijangnya, Dewi Sintanya malah diculik. Seperti itu. Terus Dewi Kekayi. Dewi Kekayi itu sifatnya yang kurang baik juga ya, karena dia egois, menginginkan anaknya menjadi sang raja dengan cara apapun. Nah, terus Kumbakarna. Kumbakarna itu saudara dari Rahwana. Dia pemalas, suka tidur, makan hidupnya cuma makan tidur, makan tidur, makan tidur. Seperti itu. Itu sifat dari Kumbakarna. Ya, pemalas. Disuruh kerja, disuruh perang, nggak mau. Akhirnya Kumbakarna juga mati juga. Ya, karena sifat malasnya tadi dia malah nggak bisa bergerak ya. Jadi dikalahkan cepat oleh tentara Rahwana. Tentara Rahwana, tentara Kera. Nah, itu ada lagi Suparnaka, adik Rahwana yang suka memfitnah. Menfitnah itu tidak bicara jujur atau suka berbohong, suka mengadu domba. Nah, di situ ya. Dia akhirnya dapat mati juga Suparnaka pada saat perang itu. Nah, di situ ada tokoh Dharma, yaitu tokoh yang memiliki sifat yang baik, yaitu tidak sombong, taat kepada agama, jujur, setia, dan berjuang demi kebenaran. Tadi ya, Bapak udah sebutin. Tokoh-tokoh itu seperti Rama, Dewi Sita, Hanoman, Jatayu, terus Laksmana, Wibisana, sama Dasarasta. Tadi ya, itu sifat-sifat tokoh yang memiliki sifat baik. Terus yang adharma atau yang jelek, atau dia semaunya sendiri, suka membantu. Sewenang-wenang itu dia tidak patuh pada perintah-perintah, iri, dengki, dan tamak. Itu adalah contoh yang adharma atau yang tidak baik, yang tidak bisa kita contoh. Jangan sampai kita contoh, ya. Karena iri sama saudara itu menyebabkan kita jauh dengan saudara kita, seperti itu. Ya, jangan dicontoh untuk sifat-sifat adharma ini. Yang tadi Bapak contohkan ada Rahwana, ada Marika, ada Dewi Kekayi, ada Kumbakarna, ada Suparnaka. Nah, itu contoh-contoh tokoh yang adharma atau yang mempunyai sifat-sifat yang jelek. Seperti itu. Jadi, kalau kalian mau mencontoh, silakan mencontoh tokoh-tokoh yang memiliki sifat dharma. Ya. Kalian harus jujur, terus taat pada agama, ya artinya sembahyang, terus tidak bicara bohong, terus ya biasa aja lah, nggak usah sombong sama teman, mentang-mentang nilainya baik terus ngecekin teman, itu nggak boleh ya, kayak gitu. Terus setia itu ya seperti yang kalian ucapkan ya kalian harus lakukan. Misalnya, oke, aku akan nunggu jam 9. Jam 9 kalian udah datang. Tuh, setia pada perkataan sendiri ya. Minimal itu dulu. Nggak usah setia pada pasangan, karena kalian kan masih kecil ya, jadi tidak memikir ke sana dulu.
terutama setiap ada pengucapan dulu. Ya, itu. Ya, kalian contoh. Tapi jangan contoh yang ini. Iri. Ya. Dengki. Nah, itu jangan sampai kalian contoh. Suka mengganggu. Nah, apalagi sama saudaranya sendiri suka mengganggu, akhirnya nangis, dimarahin dua-duanya. Itu kan, itu sifat contoh suka mengganggu. Kalian disalahin. Yang adik yang lain juga disalahin, tapi yang gede biasanya yang disalah-salahin ya. Oke, ada lagi? Oh, sudah habis ternyata. Nah, itu tadi sedikit kisah tentang Ramayana. Nah, kalian nanti bisa nonton videonya itu di pertemuan berikutnya ya, kalau tidak UTS. UTS-nya kapan sih? Ada yang tahu nggak? UTS SD. Habis nyepi ya, kalau nggak salah ya? Ya. Ya kan, habis nyepi kan? Habis nyepi kayaknya UTS ya. Nah, nanti setelah UTS saja kita akan pertemuan Pasrawan berikutnya nonton video. Video tentang kisah Rama. Ya. Berarti hari ini kalian cuma apa namanya? Yang catatan tadi ya, nanti Bapak akan share di GCR. Oke? Ada yang mau tanya tentang kisah Rama dulu? Sebelum besok kita nonton videonya. Ada nggak? Jadi hari ini nggak ada tugas ya. Tugasnya nanti paling cuma Bapak kasih catatan yang Ramayana tadi aja. Oke? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, pertemuan Pasraman kita cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih bagi Pak Guru. Oke. Kenapa Gali? Rahwana ini apa Pak Guru? Rahwana. Enggak. Rahwana itu raksasa yang ya. Maaf, Bapak mute dulu. Rahwana itu adalah raksasanya, dia mempunyai sifat yang iri. Iri tentang kecantikan Dewi Sinta, makanya dia menculik Dewi Sitanya, terus suka mengganggu para petapa tadi. Nah, itu sifat-sifat jelek Rahwana. Jadi jangan dicontoh. Terus tadi meninggalnya, dia dipisahkan oleh tangan dan kakinya dari badan. Kalau dia bersatu lagi, masih hidup lagi. Seperti itu. Jadi nggak habis-habis dia nyawanya. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi nggak? Sudah? Nah, sudah berarti nanti silakan di GCR absen. Ya? Cukup ya, oke, terima kasih. Berarti nanti di GCR silakan absen dan ambil ringkasannya, boleh di print, boleh itu buat belajar nanti UTS ya. Oke, pertemuan kita cukupkan sekian. Mari kita mengucapkan salam Paramasanti. Ambil sikap. Paramasanti mulai. Om Santi Santi. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Dadah.